setelah adanya proklamasi kemerdekaan di Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, bukanlah sebuah akhir dari perjuangan rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan walaupun sudah mendeklarasi kemerdekaan tersebut, di beberapa daerah Nusantara yang ada harus tetap berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan tersebut. Hal ini ditandai dengan adanya pertempuran pertama antara pejuang rakyat Indonesia dengan pasukan negara asing setelah deklarasi kemerdekaan yang terjadi tepatnya di Surabaya yang lebih dikenal dengan sebutan Pertempuran Surabaya. Latar belakang yang mengawali terjadinya Perang Surabaya ialah kedatangan pasukan sekutu. Kedatangan sekutu bertujuan awal untuk mengamankan tawanan perang, melucuti senjata Jepang, serta menciptakan keadilan setelah kemerdekaan tersebut. Selembaran tersebut bermaksud agar warga Surabaya menyerahkan senjata yang dimiliki untuk diberikan ke pihak sekutu. Namun, perintah tersebut membuat warga setempat marah dan menolak. Terlepas dari tujuan awal pihak sekutu, nyatanya pihak sekutu juga melakukan tindakan yang melenceng dari tujuan awal. Mereka menyerbu penjara di Surabaya dalam upaya pembebasan tawanan sekutu lain yang ditahan di Indonesia. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini Tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan dalam waktu yang mereka tentukan untuk menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangan tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol. telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita ini untuk tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu, mereka telah memperkuat diri dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, Kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hai tentara Inggris,
Kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali lagi akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita tidak akan mau menyerah pada siapapun juga. Saudara-saudara, rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan kembali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita semua, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan selalu melindungi kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Saya sangat setuju dengan pidato Bung Tomo. Kita tidak bisa tinggal diam saja. Mereka senaknya tinggal di negara orang. Betul, jikalau mereka sudah kelewatan batas, maka jangan segan-segan untuk melawan. Setuju. Banyaknya insiden yang terjadi dan juga berkat isi pidato Bung Tomo yang tersiar kala itu, pertempuran tidak bisa dihindari. Pemuda perisai dan pasukan Gurkha melakukan kontak senjata pertama. Dari kontak pertama itu, banyak muncul juga peperangan-peperangan yang lain. Gabungan antara TKR, polisi, dan Badan Perjuangan juga melakukan serangan serentak ke pasukan sekutu yang ada di kota Surabaya. Kilas balik, di tanggal 19 September 1945, terlihat bendera Belanda berkibar di Hotel Yamato. Rakyat Surabaya yang melihatnya geram dan mengundang emosi. Kronologi awal bendera Belanda bisa berkibar dikarenakan pimpinan Belanda, yaitu Mr. Victor Willem Charles Plopman, mengibarkannya tanpa adanya persetujuan dari pemerintah Republik Indonesia di kota Surabaya. Morning menir. Tujuan saya kemari untuk meminta kepada kalian untuk menurunkan bendera yang ada di atas. Dengan segala hormat, apakah menir bisa menurunkan bendera tersebut? Nei Inlanda, saya tidak bisa dan tidak mau. Kenapa begitu menir? Menir saja menaikkan bendera tanpa persetujuan dari kami, bangsa Indonesia. Karena itu yang kami inginkan. Bendera kami berkibar di tanah kalian. Ayolah menir, bukan begitu caranya.
tanggal 29 Oktober 1945. Di hari esok, tepatnya tanggal 30 Oktober 1945. Mobil Jenderal Malabi diledakkan oleh bom dan juga ditembak oleh pasukan Indonesia di sekitar mobil tersebut. Dengan tewasnya Jenderal Malabi, posisinya digantikan oleh Jenderal Robert Mansfield. Jenderal Robert Mansfield kemudian mengeluarkan ultimatum yang tertuju pada rakyat Surabaya di tanggal 9 November 1945. Mundur dulu, Bung. Jangan paksa. Tidak. Demi bangsa Indonesia saya rela mati. Lebih baik kau mundur saja, Bung. Lihatlah lukamu itu. Kami membutuhkan orang sepertimu untuk berjuang. Tidak, Bung. Saya tidak akan mundur sebelum mereka semua mati. Perjuanganmu tidak akan sia-sia, Bung. Beristirahatlah dengan tenang. Bung, Anda tidak apa-apa, Bung. saya tidak apa-apa, Bung. Apa yang terjadi, Bung? Banyak kerusakan yang sudah kita dapat dari peperangan ini, Bung. Banyak juga jiwa yang hilang. Mereka semua sudah mengangkat kaki dari sini. Perjuangan mereka tidak akan sia-sia. Betulkah, Bung? Benar. Tetapi kerusakannya begitu besar bagi kota Surabaya, Bung. Perang Surabaya berlangsung selama 3 minggu yang dimana menimbulkan sangat amat banyak kerugian bagi masyarakat di kota Surabaya. Surabaya dipimpin oleh Bung Tomo mengumandangkan pidato berapi-api yang berhasil membangkitkan semangat rakyat Surabaya. Setahun setelah Perang Surabaya, Presiden Soekarno menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Maka dari itu, kita di tiap tanggal 10 November memperingati Hari Pahlawan demi mengingat jasa-jasa para pahlawan. Namun, perjuangan bangsa Indonesia tidak
tidak berhasil